Ini hati-hati, Indonesia hampir berhasil nih. Anti Syiah. Syiah kafir. Ini ada Pak ya, mohon maaf. Jadi setiap gerakan yang mengatakan Syiah kafir, itu berasal dari kelompok Wahabi. Dan Wahabi ini, kata Muhammad bin Salman, ini produknya Amerika. Saya termasuk pengkritik Syiah. Tapi saya tidak mengkafirkan semua Syiah. Kita bisa adu kitab, Pak. Ya. Yang kafir itu namanya Syiah Gulat. Apa arti Syiah Gulat? Syiah ekstrim. Syiah ekstrim ini kelompok Kailaniyah, ya, Sabaiyah. Ini saya konfirmasi kepada orang-orang yang juga Syiah. Mereka juga mengkafirkan kelompok itu. Kenapa? Mereka menyembah selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, sayyidil awwalin wal akhirin. سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته جميعين. اللهم بك أسبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. Bapak Ibu yang muliakan Allah, sebelumnya kita membahas tentang kasyaf ya. Ada kasyaf uyub, ada kasyaf ghuyub. Orang yang dibukakan mata hatinya melihat alam gaib. Apakah itu lebih baik daripada orang yang dibukakan mata hatinya melihat aib dirinya sendiri? Ternyata Ibnu Athaillah, beliau mengatakan yang baik itu, yang afdal, yang sempurna adalah orang yang dibimbing Allah untuk membuka aibnya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang sakti bisa baca isi hati bukanlah orang hebat. Orang hebat adalah orang yang bisa melihat kekurangan dirinya, suruh melihat kekurangan orang lain. Kalau kita sibuk dengan kekurangan diri, sempat nggak baca aib orang lain? Nggak sempat. Maka tukang kritik, ya mikir-mikir lagi dah, ya mikir-mikir lagi mau ngeritik orang. Kritik diri kita dulu. Jangan-jangan kita nggak pantas mengkritik. Kita lebih pantas mengkritik diri kita sendiri. Baik di keluarga, dalam hidup bersosial, ya hidup beragama di masjid, apalagi bernegara. Ya, sekarang di Indonesia, di mana saja, karena hidup berdemokrasi, semua orang bisa berbicara apa saja, ngomong apa saja. Tapi jangan lupa, Allah itu maha mendengar. Meskipun antum nggak ditangkap polisi, nggak apa-apa. Tapi nanti kan ditangkap malaikat. Ya. Kalam-kalamnya dicatat sama malaikat. Dan negeri kita termasuk negeri paling bebas untuk berbicara. Meskipun beberapa orang framing negeri kita ini udah komunis, enggak ya. Itu jualan politik tahun-tahun lalu. Negeri kita diktator, lebih diktator Saudi lah. Ya, lebih diktator Turki, Pak. Yang antum puji-puji setiap hari presidennya, itu ada yang mengkritik langsung dihabisin oleh presiden Turki. Kelompok Gulen, tahu Gulen? Gulen itu mencoba mengekspos korupsi. Menurut mereka ini temuan korupsi. Setelah 3 bulan itu temuan itu hilang dari situs mereka. Habis itu terjadi pergerakan. Kita nggak tahu siapa yang berbuat. Terjadilah pemberontakan. 2.000 orang berontak, yang ditangkap lebih dari 20.000. Coba, kalau orang-orang begitu ada di Indonesia, dibiarin aja Pak.
Orang-orang kayak Gulen ada di Indonesia dibiarkan. Ya. Apalagi di Saudi. Di Saudi boro-boro orang buat pengajian, ngaji hikam begini dilarang. Ngaji hikam kita dilarang Pak sekarang. Gak usah ngaji hikam, buat pengajian selain di tempat yang resmi itu dilarang. Maka bersyukur hidup di negeri kita ini. Jangan ngeluh terus tiap hari, dapat berita-berita jelek mulu. Coba baca berita baiknya. Belum lagi kita kan merasakan. Kita kan merasakan setiap hari kita bergerak bebas. Yang penting jangan menghujat simbol-simbol kenegaraan aja. Ya. Di Saudi, imam Masjidil Haram, ada yang mau fatwakan boleh mendengarkan musik, langsung ditangkap, langsung dipecat Pak. Langsung dipecat dari imam Masjidil Haram. Di sini paling cuma dibuli-buli aja, ya. Jadi meskipun negeri kita nggak bagus-bagus amat, tapi ini sudah sangat bagus ya, untuk kebebasan. Mana ada di dunia Pak orang bertarung presiden, calon presiden, sekarang jadi menterinya. Ada nggak di dunia? Baru di Indonesia ada. Di Amerika aja nggak ada. Ya, di Inggris aja nggak pernah terjadi. Nggak pernah terjadi. Nah, ini anugerah buat negeri kita, orang-orang kita orangnya legowo. Ya, cuma orang-orang yang kemarin sudah kecuci otaknya, itu belum bisa legowo sampai hari ini, masih punya barisan sakit hati. Saya berharap coba deh ya dibenerin kolbunya. Jangan dengerin berita yang jelek terus ya. Dan salah satu hal yang kita syukur tapi juga nggak pantas kita bersyukur. Kita bersyukur tenang ya, nggak ada terjadi seperti yang terjadi pada saudara kita Palestina. Tapi nggak pantas kita bersyukur di saat saudara kita sedang susah. Maka jika ada kelebihan, berbagilah untuk mereka. Ya. Namun berbaginya jangan serampangan. Berbagilah dengan cara yang taqi, cara yang hati-hati. Bagaimana ya? Kalau kita donasi pada kelompok yang amanah dan kompeten. Jangan asal donasi. Nanti kejadian seperti beberapa tahun lalu, dikirimnya ke teroris. Ya, kita taunya di Palestina itu yang berperang Hamas sama Israel. Enggak begitu ceritanya. Ya, ceritanya banyak yang nggak diungkap. Ya. Kalau kita ceritain bisa panjang Pak. Cuma kita sudah framing Hamas, Zionis, gitu kan? Tapi kalau Bapak bisa melihat berita-berita berbahasa Arab, berbahasa Inggris, bahasa Perancis, itu nanti kelihatan bahwa ada kelompok Yahudi disebut bahasa Arabnya Al-Yahud Al-Usuli. Kalau bahasa kita mungkin Yahudi Ortodok, Yahudi Kolot, atau Yahudi yang syar'i versi mereka. Itu demo hampir setiap hari Pak kemarin. Mendemo Zionis. Jadi Yahudi ini beda dengan Israel, Zionis. Jadi Zionism bahasa Arabnya Sahyuniyah. Itu Zionis. Itu beda apa dengan Yahudi secara umum. Itu sebabnya Rasulullah tidak mempermasalahkan dirinya menikah dengan seorang perempuan anak pemimpin Yahudi. Karena Yahudi itu sendiri tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau sudah ada alif lamnya ini. Zionis. Yahudi yang berideologi Zionis. Mereka lah penjajah di dunia. Tapi karena mereka sekarang punya media, punya kekuatan ekonomi, punya senjata-senjata yang canggih, ya mereka yang nguasain Pak. Tapi Yahudi yang ortodok ini mirip kayak teman-teman kita Salafi Pak, jenggotnya. Jenggotnya persis sama. Itu mereka kalau bermuamalah dengan perempuan sama seperti Salafi. Jadi kalau ada perempuan deh datang ke komplek mereka, itu nggak boleh pakaian sembarangan. Dan kalau nanya itu orang-orang Yahudi ortodok ini nggak berani lihat perempuan.
Dan perempuan tidak boleh beribadah seperti laki-laki di tempat-tempat ibadah. Persis seperti Salafi. Salafi kan ngelarang perempuan juga ke masjid. Ya nggak? Bener nggak? Ya, sebaik-baik tempat sholat perempuan tuh di kamarnya, begitu dalam tradisi Salafi, ajaran Salafi. Sama, jenggotnya sama. Jadi kalau mau memahami surat Toha, kisah Sayyidina Musa ngambil jenggotnya Sayyidina Harun, nah itu lihat Pak, Yahudi ortodok tuh jenggotnya sepanjang itu. Diambil langsung sama Sayyidina Musa alaihi wassalatu wassalam. Nah, ini sebelum kita masuk ke hikam, kita ingin sekedar mengingatkan saja bahwa Yahudi itu ada 3 macam. Ada Yahudi ortodok yang soleh-soleh ini. Itu mereka meyakini betul tanah yang ada di Palestina itu tanah mereka. Cuma, apa kata mereka? Kami menunggu imam akhir zaman. Jadi Yahudi aja nunggu imam akhir zaman, Pak. Nunggu mereka. Sekarang kita nggak punya hak mengusir siapa saja. Begitu kata orang-orang Yahudi. Maka coba lihat demo-demo mereka, mereka melarang. Yahudi ortodoks ini melarang ada TV di rumah. Nggak boleh ada internet kecuali orangnya mungkin sopir Grab gitu ya. Itu baru. Di sini Salafi nonton TV ya. Berarti beda juga Salafi sama Yahudi itu. Nggak boleh nonton, nggak boleh main handphone. Jadi mereka kalau mau baca berita, itu atau di pojok-pojok pertigaan jalan, kayak mading. Di pesantren kan ada mading tuh. Sekolah-sekolah dulu kan ada berita. Jadi orang baca berita aja di situ. Mereka sengaja berhenti di sana baca berita. Ya, boleh disebut juga Yahudi kolot. Ya. Tapi marah juga mereka disebut Yahudi kolot kali ya. Bahasa Arabnya al-Yahud al-Usuli. Yang kedua, Yahudi Sya'bi. Yahudi kebangsaan, nasionalis, watani. Ini mereka yang mencoba untuk mencari titik temu dengan orang-orang Palestina. Mau berdamai. Tapi mereka nggak didengerin juga. Yang sering demo tapi nggak pakai jenggot panjang, nggak pakai kopiah yang topi yang khusus itu. Mereka biasa. Orang-orang nasionalis. Tapi nggak didengar juga oleh kelompok yang ketiga. Yang ketiga itu kelompok Zionis Sahyuniyah. Ya, saya mengkonfirmasi ini lewat berita, lewat orang-orang yang pernah ke sana, dan kita juga pernah ke sana. Dan juga guru kita dulu, Syekhuna Ali Mustafa Yaqub, dulu pernah membahas ini juga. Tadinya saya tawakuf, tidak mau komentar, tapi karena kita pernah ke sana dan pernah ketemu orang-orang yang meneliti 3 bulan di sana, dan orang-orang yang berjuang di sana. Saya pernah ketemu juga orang Palestina menikah dengan orang kita. Jadi dia cerita, saya baru pindah gitu dan segala macam. Maka kita dapat cerita lah. Cerita yang berbeda dari yang apa yang diberitakan sekarang. Ya. Kejadian di Palestina kemarin, teman-teman yang melakukan Allah, jangan terlalu semangat nggak jelas. Ya. Ini persoalannya adalah Masjidil Aqsa, nggak jauh dari situ ada satu distrik kecil, namanya Sheikh Jarrah. Sheikh Jarrah nama orang, tapi jadi nama kampung, jalan. Ya. Di situ ada bangunan, orang-orang kawan-kawan kita, saudara-saudara kita Palestina, mereka dulu pernah keluar, lalu pulang ditampung di situ. Tanah itu kemudian diklaim oleh orang-orang Zionis sudah dibeli. Nah ini masalahnya. Akhirnya mereka usir. Di saat pengusiran itu bulan Ramadan, orang-orang yang diusir ini kemudian ngumpul di Masjidil Aqsa, dicurigailah oleh Zionis, maka ditembakin. Nah ini yang kurang ajarnya Zionis itu. Ya. Mereka mulai berani menembakin umat Islam di Masjidil Aqsa, seperti dulu terjadi di zaman-zaman sebelumnya. Ya. Zaman-zaman sebelumnya ada pembantaian luar biasa. Jadi Masjidil Aqsa ini suksesnya cuma di zaman Salahuddin Al-Ayyubi dan nanti zaman Imam Al-Mahdi. Jadi mau sampai kapan saja, kalau Imam Al-Mahdinya belum keluar, ini versi kita loh, bukan versi Yahudi. Itu nggak akan bisa direbut, Pak. Tapi insya Allah waktunya sudah dekat.
Dekatnya kapan? Wallahu a'lam. Ya, kita nggak mau menakar-nakar tahun yang tidak jelas tahunnya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan asal donasi, donasi yang pasti. Bapak yang pernah masuk ke Israel, diperiksa berapa kali? Masih ingat? 7 kali ya? Seingat saya 7 kali. Itu mau bawa barang gimana? Nggak mungkin. Maka harus pemerintah kerjasama dengan pemerintah. Jangan cuma asal donasi. Nanti ada kelompok-kelompok yang ingin memanfaatkan situasi begini, dia ngumpulin duit. Ini Pak, hati-hati ya. Orang udah ketemu duit, malaikat aja jadi setan ya. Orang suci jadi hilang sucinya. Udah ketemu fulus. Baik Bapak Saudara makanan Allah, saya lupa di bulan lalu terakhirnya apa ya. Tapi kita baca aja bagian yang ini setelah bagian yang kasyaf ya. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafs. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati kita dan membantu kawan-kawan kita yang sakit, yang sedang berjuang dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzubillah najim bismillahirrahmanirrahim. Ya kenapa ya sinus. Qala Ibnu Athaillah Sakandari qaddasallahu sirrahu aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafs. Sumber dari semua maksiat, sumber dari semua penyakit hati bernama lalai, sumber dari syahwat itu adalah ar-ridha 'anil nafs. Meridhai, membiarkan kehendak diri. Membiarkan diri kita terpapar oleh syahwat, membiarkan diri kita menikmati tidur, lalu tidak tahajud, membiarkan diri kita berdebat, membiarkan diri kita untuk memandang sesuatu yang tidak halal. Maka man radhiya an nafsihi, siapa yang ridha kepada dirinya, di saat itulah dia membuka semua inti-inti dari maksiat. Itu sebabnya Imam Syarif Sakti mengatakan 1000 setan itu nggak ada apa-apanya dengan satu nafs jiwa. Atas dasar itulah kalau bulan puasa masih ada orang maksiat meskipun setannya sudah dibelenggu. Jadi kalau banyak orang bertanya, kan setan sudah dibelenggu. Nah ini berarti doktrin kita salah selama ini. Maksiat itu nggak perlu ada setan. Merusak di bumi nggak perlu ada setan, Pak. Bakat alami dalam tubuh kita itu merusak. Itu bakat alami. Inilah yang dibaca oleh setan. Yang dibaca oleh malaikat. Apa kata malaikat? Ya Rob, kenapa engkau menciptakan di bumi makhluk yang merusak dan membunuh? Jadi karakter jiwa kita itu sudah merusak. Dan saya sudah pernah membahas sebelumnya, jiwa ini punya karakter hewan, punya karakter buas. Hewan ternak dan buas. Dengan karakter ini sudah cukup kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak perlu setan kalau mau maksiat. Bedanya, setan itu menyesatkan. Nah, ini kata kunci. Jadi yang berbahaya dalam hidup kita bukan maksiat, bukan dosa, bukan zan. Tapi maksiat yang berisi kepada kesesatan. Pemahaman yang sesat, cara pandang yang sesat, ini yang berbahaya. Kalau dosa, semua kita dosa. Dan ini sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga muncul hadis, kullu bani Adam khatta'un. Semua manusia itu pasti khata'. Apa arti khata'? Banyak salah, banyak dosa. Maka seorang manusia itu punya dosa itu biasa, Pak. Yang nggak biasa itu kalau dia sesat.
Dia menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menerima orang-orang yang berdosa. Tapi Nabi Muhammad tidak suka dengan orang-orang yang menyimpang. Dan dibalik, kalau maksiat, taat, ya, kemudian syahwat, itu dimulai dari kita ridho kepada diri, lalu sebaliknya, pokok dari ketaatan, pokok dari kesadaran dan kehormatan itu adamur ridha minka anha. Kamu tidak membiarkannya, kamu tidak meridhoinya. Kalau sepertiga malam terakhir jam 3 maunya badan tidur atau sujud, Pak? Tidur ya. Kita biarin begitu. Ini namanya asal kulli ma'asiyah. Maksiat mulainya dari situ. Kita biarin, kita manjain jiwa. Terlalu memanjakan nafs jiwa, ini awal dari semua maksiat. Ya. Oleh karena itu, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan karakter seorang mursyid. Mursyid itu bukan orang yang hebat. Mursyid itu man la yarda an nafsih. Begitu di kitabnya. Li antas haba jahidan la yarda an nafsih. Kamu berguru, bersahabat dengan seseorang yang tidak meridhoi dirinya, nafsnya, jiwanya, itu lebih baik daripada kamu berguru kepada orang yang meridhoi nafsnya, jiwanya. Maka kalau mau cari guru, carilah guru yang tidak membiarkan dirinya terpapar oleh nafs, jiwa kita, ya, kehendak-kehendak diri. Lalu beliau memberikan pertanyaan, fa'ayyu ilmin li'alimin yarda an nafsih. Masih disebut alimkah orang yang alim tapi dia mengikuti hawa nafsunya? Masih disebut alim enggak? Enggak. Wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsih. Masih disebut jahilkah orang yang jahil jika dia tidak mengikuti hawa nafsunya? Sekarang kita masuk ke, ada satu istilah di dalam qalbu namanya basirah. Basirah itu, kalau yang kita pakai sekarang namanya basar. Sifat melihat, kemampuan memandang, memandangnya dengan fisik. Ada yang memandang dengan batin. Disebut dengan al-basirah. Coba kita baca teksnya. Syu'aul basirat yushiduka qurbahu minka. Pancaran atau terangnya basirah mata hatimu, yushiduka qurbahu mink, akan membuat engkau menyaksikan bahwa dia dekat kepadamu. Apa itu syu'aul basirah? Ilmu. Jadi boleh diartikan, ilmumu mengenai Allah akan membuat kamu sadar bahwa Allah itu dekat. Udah ngerasa Allah dekat belum? Kalau nggak diingetin nggak ya? Kenapa kita masih suka bertawassul? Karena kita merasa jauh kepada Allah. Kalau kita merasa dekat kepada Allah, itu nggak perlu tawassul, Pak. Jadi apa rahasia tawassul sebenarnya? Karena kita nggak punya kesadaran itu. Jadi ada di Inggris dua kelompok. Jadi kelompok Sufi Asy'ariyah, Sufi terus akidahnya Ahlussunnah Asy'ariyah, didebat oleh kelompok Salafi Wahabi. Pakai ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata si Wahabi nih, Sufi, kalian tolol, kira-kira begitu. Allah akan dekat, ini ayatnya. Ini ayatnya, jika hambaku bertanya mengenaiku, maka katakan dia dekat. Ngapain kamu tawassul-tawassulan segala? Apa jawaban dari seorang, ini kelompok perempuan, Pak. Perempuan, tapi berdebat dan canggih sekali ya. Bikin kita jatuh cinta lah dengan dalil-dalil mereka.
Apa kata si perempuan ini yang ahlus sunnah, yang sufi? Betul, Allah itu qarib. Tapi apakah engkau merasakan dekat kepadanya? Bengong juga si perempuan ya, yang wahabinya. Semua kita tahu Allah itu dekat, tapi kesadaran merasakan Allah dekat itu biasanya orang berguru dulu. Nah, berguru itu bagian dari tawasul sebenarnya. Maka tawasul yang begini nggak masalah. Tawasul yang tidak boleh itu nyembah yang ditawasulin. Dan saya yakin tidak ada umat Islam yang menyembah kubur, ya. Nggak ada. Dulu waktu saya bertanya persoalan ini kepada Syekh Badi Sayyid Al-Laham, itu belum marahnya bukan main. Karena beliau marah, saya kena ainnya Pak. Sakit 2 bulan. Jadi teringat terus, matanya itu kayak nyala. Apa kata beliau? La ara fid dunya ahadan minal muslimin yasjud li ghairillah illa fil hin, gitu ngomongnya. Saya tidak melihat di muka bumi seorang muslim pernah sujud, pernah meminta kepada selain Allah. Kecuali di India ada orang sujud ke kubur. Itu bukan orang muslim murni, udah nyampur-nyampur kali agamanya. Ya. Jadi ini orang-orang Salafi Wahabi ini terlalu suuzon. Imamnya sendiri sekarang namanya Saleh Fauzan. Kita orangnya masih hidup dan kitabnya diajarkan di pesantren-pesantren modern. Ini yang kita singgung sebelumnya. Bulan puasa kan saya nggak bahas Pak, nggak mau polemik. Ini udah selesai puasa kita mau polemik lagi nih. Ya, nggak ada efek sama sekali sama mereka. Mereka malah tambah marah diingetin. Itu pengkhianatan terhadap pendiri-pendiri pesantren modern ini. Mereka kan ahli sunnah semua. Ketika kemudian mereka berubah, kitabnya dirubah. Ajaran akidah yang diajarkan ke santri-santri berubah. Yang diajarkan kitab Tauhid Syekh Saleh Fauzan, yang menyebut sufi sebagai ubadul kubur. Yang menyebut orang-orang ahlus sunnah sebagai orang-orang yang sesat. Ahlus sunnah Asy'ariyah disebut sesat Pak. Ini mohon maaf. Ya. Kita belajar sifat 20, Allah wujud kidam baqah. Ini rata-rata belajar itu kan? Benar nggak? Itu dianggap sesat oleh si pengarang kitab. Dan kitab itu diajarkan di pesantren-pesantren modern. Ridho nggak Pak? Maka saya mengajak kiai-kiai yang emang antum diberikan kecerdasan oleh Allah. Apa susahnya ganti kitab? Kitab banyak di dunia. Ganti. Hati-hati, ini ditanggung jawab dunia akhirat. Oh Ustadz, ini kitab cuma untuk perbandingan. Santri kita cuma emang santri sebelum dia kuliah udah bisa membandingkan. Paling cuma 1-2. Anak kuliah aja banyak yang gak paham kok. Udah dokter juga banyak yang paham, apalagi cuma santri kelas SMP, SMA, sanawiyah aliyah. Gak akan paham Pak. Jangan ngeles, udah ganti aja. Maka bapak-bapak yang naruh anak di pesantren modern, tolong sampaikan ini kepada kiai-kiainya. Ya. Saya ke sahabat-sahabat saya punya pesantren modern, saya udah ngomong. Yang bisa saya sampaikan, saya sampaikan. Ada yang memusuhi, ada yang senang dikasih tahu. Ya. Ada yang bersyukur. Ini diingetin. Bayangkan Pak Syekh Saleh Fauzan, itu di kitab Tauhid bilang, orang maulid itu menyerupai Nasrani. Menyerupai Nasrani kufur nggak? Kufur. Bahaya nggak nih? Bahaya. Ya, orang tawasul musyrik bagi dia. Baik. Wa ainul basirati tushhiduka adamak. Jadi ada pancaran ilmu mata hati. Jadi mata hati kalau sudah dapat ilmu, kita sadar Allah dekat. Tapi pancaran ini belum tentu membuat seseorang bisa memandang. Jika basirahnya sudah bisa merasakan memandang, tushhiduka adamak. Maka ketika engkau mulai membuka mata hatimu, kata beliau, tushhiduka adamak. Kamu akan merasakan bahwa dirimu itu tidak ada dibandingkan wujudnya. Jadi kita ini kalau nggak diwujudkan Allah, ada nggak? Nggak ada. Itu sebabnya seseorang yang faham bab ini, dia kalau berzikir la ilaha illallah, makna yang muncul adalah la fa'ila illallah. Apa artinya?
tiada yang berbuat kecuali Allah. Yang berbuat ke dalam diri kita, yang berbuat kepada anak, istri, keluarga, teman, negara kita, bahkan yang terjadi sekarang di Palestina, yang terjadi sekarang di Saudi, di negeri kita, itu nggak akan terjadi kecuali Allah yang pada hakikatnya menggerakkannya. Pandemi sekarang, izin Allah atau bukan? Izin Allah. Ridho nggak? Ridho ya? Pak Mirwan kemarin sakit ya? Kenapa? Kena COVID. Waduh, kena COVID juga. Kalau mas sebelah dibilang munafik, Pak. Ya, orang COVID disebut munafik. Saya di WA oleh seseorang, dia bilang, si Anu meninggal kena COVID, dia munafik. Allahu Akbar. Saya doain dia kena COVID. Ya, biar tahu rasa. Ini COVID, kalau tidak datang ke orang, dia nggak nanya dulu, ente munafik nggak? Nanya nggak dia? Dia nggak nanya, Pak. Kena aja. Dari dulu, di masa sahabat Rasulullah, sudah banyak sahabat-sahabat yang kena virus. Disebut ta'un. Bukan berarti mereka ini munafik. Tapi setiap sahabat merasa dirinya munafik. Tuh, sahabat Nabi merasa munafik, masa antum merasa suci? Maka kalau dituduh orang munafik, katakan betul saya munafik. Ini yang sering saya sebut ya, dalam Sahih Imam Muslim disebutkan bahwa Al-Hasan Al-Basri berkata, para sahabat dulu tidak ada satupun yang menganggap dirinya ala imani Jibril. Imannya itu setinggi imannya Jibril. Nggak ada. Maka dia khawatir dirinya terjebak kemunafikan setiap saat. Ini bagian dari meridhoi diri sendiri. Ada penyakit yang berbahaya, ujub fil ujub. Ujub dalam keujuban, ujub dalam keikhlasan. Apalagi itu ujub. Ujub artinya kagum kepada diri sendiri. Bapak mohon maaf ya, yang setiap malamnya bisa tahajud, bisa qiyamul lail kemarin, itu sedikit di kolbunya ada merasa kagum. Wah keren juga nih, gitu ya. Bisa tahajud setiap malam. Itu ujub namanya. Ujub dalam ketaatan. Ujub dalam keikhlasan. Itu bisa merasa ikhlas. Merasa ada berjuang. Dan ini bisa menghinggapi orang-orang yang berilmu dan beramal. Baik beramal pribadi atau amal sosial. Termasuk ngurus masjid ini bisa ujub, hati-hati pengurus. Ya. Kalau terbesit di hati, kalau bukan karena saya nggak jadi, itu ujub tuh dah. Dan ini wajib diistighfarkan dan ditobatkan. Tobatnya tobat batin. Batinnya yang ditobatkan. Astagfirullah, ya Allah, aku minta ampun dari dosa ujub. Ini lebih susah bersihinnya daripada dosa maksiat. Dosa mata jelalatan itu gampang, Pak. Pakai subhanallah 100 kali, hapus. Tapi kalau yang ini, bertambah amal, dia bertambah ujub. Maka sebelum beramal, bersihkan dulu itu dengan istighfar dan tobat. Oleh karena itu, guru-guru kita mengajarkan salat tobat setiap hari. Dibidahin lagi sama teman kita. Salat tobat itu dikiaskan kepada orang yang masuk Islam salat. Itu salat tobat sebenarnya. Ya. Jadi kalau sudah terbuka mata hati, lalu bisa memandang, yang dipandang di alam semesta bukan fisiknya, yang terlihat adalah campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Negeri kita ini kalau bukan didoakan oleh para aulia, para wali-wali Allah, ini sudah chaos dari kemarin, Pak. Coba bayangkan ya, pertarungan 01-02 kemarin itu dahsyat sekali. Udah hampir bentrok ini umat. Sama-sama umat. Satu bawa nama umat, satu bawa nama umat, sama-sama umat. Udah hampir habis kita ini. Tapi karena doa-doa mereka, ini negeri masih bertahan. Alhamdulillah. Bahkan orang-orang yang bertarungnya sekarang bergabung. Ini kalau nggak doa mereka, nggak akan aman, Pak. Nggak akan aman. Malaysia sempat kisruh juga masalah Perdana Menteri, ya. Kita doakan jangan sampai negara-negara jiran kita kena juga. Ya. Ke atas sedikit.
Patani udah lama kena musibah ini. Atas lagi Myanmar, sudah chaos Pak. Ya, ketutup sama berita-berita yang lain. Mereka hancur sehancur-hancurnya sekarang. Alhamdulillah negeri kita masih bertuhan lah mereka. Ya. Saudi nunggu waktunya aja. Perang saudara nanti mereka itu. Karena saudara udah ngantem saudaranya. Yang tersisa cuma itu. Yaman sudah hancur Pak. Benar nggak udah hancur? Ada Houthi di situ, perang sama Saudi. Tiap hari. Paling Abu Dhabi kerja sama Israel, kan repot juga Pak. Ya. Membingungkan. Qatar yang bantuin teroris waktu di Suriah kan banyak. Kelompok-kelompok di Qatar, mungkin bukan governmentnya yang bekerja, tapi kelompok-kelompok yang ada di situ. Bahkan teman memfatwakan bunuh temannya. Syekh Yusuf Al-Qaradawi memfatwakan bunuh ulama-ulama yang pro kepada pemerintahan yang di Suriah. Sampai begitu. Sampai guru saya Syekh Taufik Al-Buti habis kehilangan ayahnya. Datang ke UI Pak waktu itu, UI Salemba. Yang pasca sarjana kajian Timur Tengah. Kok ada mahasiswa nanya ke Tega, Syekh, ente pro Asad atau anti Asad? Kok tega nanya begitu? Orang lagi berkabung. Beliau itu orangnya lembut. Itu kalau bahas apa bisa nangis. Bahas bab sholat istisqa nangis. Kita udah bahas tasawuf aja nggak nangis-nangis. Bahas zikir aja nggak nangis-nangis. Beliau bahas fikih nangis Pak. Saya nggak pernah ngeliat beliau marah. Itu sekali saya ngeliat beliau marah. Syekh Taufik bin Muhammad Sa'ir Ramadan Al-Buti. Ada yang nanya begitu. Apa jawaban beliau? La uayyidu bashar wa la uayyidu fulana, innama uayyidu ra'iyati ummati al-islamiyah. Saya nggak pro siapa-siapa, saya cuma pro kedamaian umatku, rakyatku. Gitu aja Pak jawabannya. Dan suaranya meninggi. Tega gitu ada orang nanya begitu sama dia. Ya. Udah hancur Pak sekarang. Apa gorengannya? Ini hati-hati, Indonesia hampir berhasil nih. Anti Syiah. Syiah kafir. Ini ada Pak ya, mohon maaf. Jadi setiap gerakan yang mengatakan Syiah kafir itu berasal dari kelompok Wahabi. Dan Wahabi ini, kata Muhammad bin Salman, ini produknya Amerika. Mereka sendiri yang ngomong. Karena untuk menghancurkan orang-orang yang berbeda dengan Wahabi itu, cukup bilang aja mereka sesat, kafir. Dan ini sudah terjadi Pak. Bashar Assad itu dikafirkan. Padahal Bashar Assad itu istrinya Sunni. Menteri-menterinya Sunni. Tapi dia lahir di komunitas salah satu Syiah namanya Alawiyah. Bukan Alawiyah yang habaib. Ya. Ini beda. Meyakini salah satu ajaran namanya reinkarnasi. Tapi beliaunya sudah enggak. Nah, ini gorengannya gitu di sana. Berhasil di Suriah, berhasil. Di Irak, berhasil. Mau dicobain di Indonesia. Saya termasuk pengkritik Syiah. Tapi saya tidak mengkafirkan semua Syiah. Kita bisa adu kitab, Pak. Ya. Yang kafir itu namanya Syiah Ghulat. Apa arti Syiah Ghulat? Syiah ekstrim. Syiah ekstrim ini kelompok Kailaniyah, ya, Sabaiyah. Ini saya konfirmasi kepada orang-orang yang juga Syiah. Mereka juga mengkafirkan kelompok itu. Kenapa? Mereka menyembah selain Allah. Syiah yang ada sekarang di Bahrain, yang ada sekarang di Iran, itu Syiah yang mana? Itu Imamiyah. Imamiyah ini juga pecah seperti Ahlus Sunnah. Ada yang ekstrim kayak Wahabi. Ada Pak. Ada yang moderat. Ada yang liberal. Ada yang Sufi. Tapi mereka nggak menyebut Sufi. Nyebutnya Irfani. Ada yang dekat ke Ahlus Sunnah. Ada namanya Zaidiyah. Ini dekat ke Ahlus Sunnah. Itu ada di Yaman. Yang tokohnya sering dikutip-kutip oleh kelompok Salafi. Namanya Imam Son'ani. Yang nulis kitab Subulus Salam. Kita sampaikan gitu, mereka nggak percaya juga. Ya. Padahal Son'ani tertulis dalam kitab-kitab Syiah Zaidiyah. Saya punya daftar ulama-ulama Zaidiyah itu.
Ada lagi namanya Imam Syaukani, tapi belakangan sudah menjadi Ahlus Sunnah. Ini Syiah yang dekat ke Ahlus Sunnah. Dan sekarang muncul Syiah dari Imamiyah yang sudah mulai mencari titik temu dengan Ahlus Sunnah. Salah satunya kelompok Hizbullah yang ada di Lebanon. Pada dengar, Pak? Itu sudah mulai mendekat kepada Ahlus Sunnah. Artinya mereka menolak ajaran mencaci maki sahabat dan istri-istri Nabi. Lalu ada di Kuwait. Siapa namanya? Yasir Audah, ya. Tapi Yasir Audah yang Syiah. Ini menolak. Sorbannya gede, warnanya putih. Lalu ada yang dari kalangan Al-Marja' ad-Dini namanya. Marja' ad-Dini itu di sana mujtahid. Jadi mereka itu sampai sekarang menjaga strata ulama. Di Indonesia kan nggak ada ya. Tapi sebenarnya secara praktek ada. Yang boleh mengeluarkan fatwa itu disebut Al-Marja' ad-Dini. Dokter aja nggak boleh kalau dia nggak ngikutin jalur ini. 1, 2, 3 sampai terakhir namanya Al-Marja' ad-Dini. Namanya Sayyid Kamal Al-Haidari. Dia menolak menghujat istri Nabi. Tapi mengkritisi beberapa sahabat Nabi. Cuma tidak mengkafirkan dan mencaci maki. Apa kata dia? Jika Syiah itu melaknat dan mencaci maki, mengutuk, maka itu bukan Syiah yang saya anut. Ini namanya Sayyid Kamal Al-Haidari. Maka beliau ini dikafirkan oleh kelompok Syiah ekstrim. Jadi ini nasib jadi orang moderat, Pak. Nasib jadi Ahlus Sunnah moderat dikafirkan oleh kelompok-kelompok yang saklek. Ini baru ada laporan dari sahabat saya, ya. Buku saya tentang teologi Muslim Puritan yang pernah dicetak oleh teman-teman di sini, ya. Pengurus kan pernah nyetak itu, ya. Tentang genealogi Salafi. Orang nggak ngerti apa-apa, dia orang umum, baru hijrah. Itu baca buku saya, itu langsung bilang, oh ini buku liberal. Lo liberal dari mana? Yang nulis orang ngaji hadis kok. Kajiannya itu kan kajian berdasarkan ilmu hadis juga. Dan ilmu akidah. Jadi bagi dia, yang nggak sama dia disebut liberal. Yang paling lucu sahabat saya, Ustadz Salman Al-Farisi yang punya pesantren. Antum pernah ke sana, ya? Ya, ada saya lihat videonya di sana tuh. Yang buat pesantren madrasah hadis Al-Fajr, ya. Ruhama Al-Fajr. Pesantren agraria, dahsyat itu. Pesantren planner. Ustadz Salman, saya tanya kemarin, Ustadz, antum dituduh Syiah ya? Karena ngisi di Rasul. Oh, bukan itu sebabnya. Saya, kata beliau, dulu diminta oleh satu komunitas mengisi kajian mengenai sahabat Nabi. Karena yang ada itu anak-anak muda, yang paling cocok sama anak muda siapa? Cucunya Nabi siapa? Hasan dan Hussein. Orang-orang Wahabi paling benci sama orang yang membahas Hasan dan Hussein. Dianggap Syiah. Nah itulah mulai ceritanya. Kita tahu persis ya Ustadz, Salman ini Ahlus Sunnah. Bukan 100%, Pak, 1000%. Beliau khatam Kutubus Sittah, kitab hadis, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, itu lebih sering daripada saya waktu dia di Mekah. Mana Salafi sekarang yang khataman Sahih Bukhari, Muslim berulang kali? Nggak ada. Dia yang khatam tuh, Ustadz Salman tuh. Nah, maka kita mikir-mikir dulu mau membidah-bidahkan orang. Kita baca hadis sudah sebanyak orang itu belum? Ya.